to Hostbuster. Tetap sama dua presenter yang totally cool. Siapa lagi kalau bukan Putri ya? Dan juga Ricky yang bakal ngasih video selama 30 menit. Kita bakal hadir selama 30 menit buat ngasih yang wow, yang indah, yang mewah, dan yang pastinya yang menawan. Oke, dan topik kita yang pertama apa nih, Rik? Tentang peraturan terunik di dunia. Jadi setiap organisasi ataupun negara yang didirikan pasti punya peraturan nih, Put. Tapi ada peraturan yang lebih unik bakal terunik. Oke, kayak gimana sih sebenarnya peraturan itu? Ini dia videonya untuk Anda. Setiap negara pasti memiliki peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Namun, ada beberapa peraturan di berbagai belahan dunia yang bisa dibilang cukup unik, bahkan aneh. Dan tim Hostbuster telah merangkumnya dalam 5 peraturan teraneh di dunia. Wanita di Zimbabwe dilarang berteriak saat proses melahirkan karena mereka akan didenda sebesar Rp50.000 untuk 1 kali teriakan saat proses kelahiran. Hal ini tentu memberatkan melihat rata-rata pendapatan masyarakat di Zimbabwe hanya sekitar Rp1.500.000 per tahun. Peraturan ini berasal dari salah satu wilayah Amerika, yakni Mississippi. Di wilayah tersebut, membunyikan klakson termasuk perbuatan yang melanggar hukum, karena suara klakson ternyata bisa membuat takut kuda yang banyak terdapat di wilayah tersebut. Hujan adalah salah satu kenikmatan yang diberikan Tuhan untuk seluruh makhluknya. Namun di beberapa negara seperti Colorado, Utah, dan Washington, mengumpulkan air hujan untuk keperluan pribadi merupakan hal ilegal. Bahkan petani di sana sering kali didenda akibat menyirami ladang mereka dengan air hujan. Setiap orang memiliki alasan tersendiri tentang mengapa mereka masih belum memiliki pasangan. Ada yang masih ingin fokus mengejar karir sampai belum menemukan pasangan yang tepat. Namun tahukah Anda, di Cina warga berusia 30 tahun yang masih berstatus single akan mendapat hukuman kurungan penjara. Bagaimana ya jika peraturan ini diterapkan di Indonesia? Boleh dibilang Korea Selatan banyak belajar dari negara demokrasi Amerika. Salah satunya tentang peraturan. Para polisi di Korea Selatan ini wajib melaporkan jumlah uang suap yang mereka terima dari setiap pengendara yang mereka tilang. Waduh, kalau polisi di Indonesia bakalan mau gak ya dikasih peraturan kayak gitu? Di Colorado nggak boleh mengumpulkan air hujan untuk kepentingan pribadi. Ya ilah. Berarti kalau kita masih beruntung kan ya? Iya benar. Kecil masih bisa hujan. Terus nyuci kadang pakai air hujan. Minum pun pakai air hujan. Benar, kayak anak kecil gini ya? Gitu iya, iya. Ya berarti kita termasuk beruntung ya kan? Nah, ngomongin masa kecil nih Pak. Di China, video berikut ini, ada anak kecil berumur 7 tahun yang rela mengorbankan nyawanya untuk ibunya. Mulia banget dong ya? Luar biasa. Nah, langsung aja kita lihat ini video. Chen Xiaotian baru berumur 7 tahun ketika dokter memvonis dirinya menderita tumor otak mematikan. Akibat penyakitnya tersebut, Chen kemudian perlahan-lahan menjadi buta dan lumpuh. Bukan hanya Chen, namun ibunya yang bernama Zhou Lu juga divonis dokter mengidap kerusakan ginjal total yang bisa merenggut nyawanya. Tim dokter mengatakan bahwa hidup mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama. Namun mereka menambahkan masih ada harapan hidup bagi sang ibu jika ia mendapatkan donor ginjal. Chen yang mengetahui keadaan sang ibu lantas mengatakan ingin mendonorkan ginjalnya untuk ibunya. Mendengar permintaan Chen, sang ibu tentu menolaknya. Ia tak sampai hati melihat nyawa sang anak melayang untuk dirinya. Chen lalu memaksa sang ibu untuk menerima keinginannya.
Chen ingin sang ibu meneruskan hidup untuknya. Ia lalu menambahkan sudah tidak kuat menahan rasa sakit akibat tumor otak ganas yang dideritanya. Joulu akhirnya dengan berat hati menerima penawaran tersebut setelah berdiskusi dengan sang ibu yang dengan kata lain adalah nenek dari Chen beserta keluarga besarnya. Pada tanggal 2 April 2014 lalu, Chen menghembuskan nafas terakhirnya. Operasi transplantasi ginjal yang dilakukan tim dokter berjalan lancar dan kini Joulu bisa hidup dengan normal. Selain mendonorkan ginjal kirinya untuk sang ibu, ia juga mendonorkan ginjal kanan serta organ hati untuk 2 pasien lainnya di rumah sakit tersebut. Tim dokter sempat melakukan penghormatan terakhir setelah operasi berlangsung untuk menghormati pengorbanan dan kemuliaan hati yang luar biasa dari Chen Xiaotian, bocah berusia 7 tahun yang rela mengorbankan nyawanya untuk kelangsungan hidup orang lain. Ya, pemirsa, itu benar-benar perbuatan yang mulia banget, yang luar biasa. Dan nggak biasa dilakukan sama anak kecil berusia 7 tahun. Benar sekali. Kalau umur 7 tahun biasanya taunya cuma main, terus ya ngapain aja pokoknya enjoy ya kan, umur 7 tahun. Tapi dia harus menahan sakit dan memutuskan untuk mendonorkan ginjal untuk ibunya. punya tanggung jawab yang besar berarti ya. Oke, kalau gitu segmen berikutnya kita masih punya informasi yang tentu aja menarik ya, yang sayang banget kalau dilewatkan. Tetap di Hostbuster. Anda masih menyaksikan Hostbuster. Nah, Rick, di segmen ini kita masih punya informasi yang menarik tentunya. Tentang Kota Pahlawan, tentang yang barusan ditutup tanggal 18 kemarin, kotanya maksudnya, bukan tempatnya. Enggak, itu rumah kamu nggak? Bukan. 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 Oh, bukan. Terus tempatnya jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Yakni Tempatnya apa lagi? Kota Surabaya. Nah, tapi yang dibahas dalam segmen kali ini adalah bahasa Surabayaan. Contohnya, kalau kamu bahasa Surabayanya apa? Kon. Oh, ngecek kalimat aja ya. Oke. Kamu mau ke pasar sama Pak Budi, diantar Pak Amir, lalu pulang kecelakaan, akhirnya kamu masuk rumah sakit. Bahasa Surabayanya? Aku rapopo. Itu teman lagi. Iya. Tega banget, Bapak. Ya udahlah, tapi sebelum kita bahas tentang bahasa Surabayaan, kita pengen lihat sejauh mana sih sebenarnya warga Surabaya mengenal bahasanya sendiri. Ini dia cuplikannya. Surabaya sering digadang-gadang sebagai kota multi-etnis yang kaya budaya dan sejarah. Jika berkaca dari masa lalu, julukan kota pahlawan sepertinya tak berlebihan bila disematkan kepada kota Surabaya. Banyak ciri khas yang melekat pada kota ini. Salah satunya adalah bahasanya yang dikenal sebagai bahasa Surabayaan. Dengan luas wilayah sebesar 33.306,30 hektar dan populasi penduduk lebih dari 3 juta jiwa, seberapa jauh warga Surabaya mengenal kotanya sendiri? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Asli Surabaya. Saya asli Malang. Saya asli Tuban. Asli Surabaya. Asli Sidoarjo. Surabaya. Saya Malang. Sedikit tahu bahasa Surabaya. Kurang tahu. Tahu? Nggak tahu, kan dari SMA udah sekolah di sini. Ya otomatis tahu lah. Ya, bisa. Sedikit. Mas. Cak. Kita laki-laki. Kita tak. Kakak. Parang. Caca. Caca. Iya, sama-sama Caca. Mbak. Neng. Kakak wedok. Ning. Paman. Pak Le. Uncle, bukan. Pak Le. Apa ya? Pak Le. Bukan. Bukan. Paman. Pak D. Pak Le. Kelamben. Pakaian, iya. Kelamben. Berpakaian. Gawe. Gawe kelambi. Kayaknya sih kayak gitu.
Alamat nang ndi? Lajenge nang ndi? Ate nang ndi? Meni. Sesuk. Meneh. Besok. Kon. Awakmu. Kowe. Oh ya kon. Kowe. Kon. Mang. Mang. Engko iya ketok. Iya. Dadak dong. Tiba no. Ternyata. Tiba no. Tiba. Ternyata. Oh alah. Waduh, gimana sih? Ternyata banyak warga Surabaya yang tidak menguasai bahasa Surabaya. Buktinya, kosakata-kosakata ringan dalam bahasa Surabaya mereka banyak yang belum tahu. Paman dalam bahasa Surabaya berarti go, bukan Pak D atau Pak Le. Nah loh, sepertinya tadi gak ada yang bener ya jawabannya. Nah, kalau bahasa Surabayanya berpakaian adalah kelambian, bukan kelambenan. Yang terakhir adalah kata ternyata. Dari sekian orang yang diberi tes, belum ada satupun loh yang menjawab dengan benar arti dari kata ternyata. Teman-teman sejawat, bahasa Surabaya dari kata ternyata adalah jekete, bukan dadakno, bukan tibakno, apalagi oalah. Arek Surabaya jekete gak ngerti bosone dhewe. Penjelasan-penjelasan tentang bahasa Surabaya ada di segmen berikutnya ya guys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune at Hostbuster. Kita masih di Hostbuster. Nah kan, itu adalah wawancaranya dengan beberapa orang-orang Surabaya. Tahu nggak sih sebenarnya bahasa Surabaya itu yang asli seperti apa, ya kan? Menyenangkan sekali mengetahui bahwa mereka tidak paham sama bahasa sendiri. Termasuk saya. Harusnya ada malu ya Pak? Iya. Minta maaf lagi. Maaf ya. Maaf, dalam bahasa Surabayanya apa? Sepurone yo. Gitu. Rek. Oke. Nah, kali ini ada pembahasan tentang bahasa Surabayaan yang baik dan benar, tentang asal muasalnya juga. Bahasa Surabaya itu dari mana sebenarnya? Langsung aja kita tanya ahlinya ya di dalam video yang satu ini. Nah guys, kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa kosakata dalam bahasa Surabayaan, sekarang kita dengarkan juga penjelasan tentang asal muasal bahasa Surabaya. Nah, begini ya. Surabaya ini terletak di tanah Jawa, ya. Otomatis di dalam hal ini bahasa ibu orang Surabaya itu adalah bahasa Jawa, ya. Nah, sesama Jawa Timur, katakanlah kita menyebut Surabaya atau Ngawi, tapi bahasanya berbeda, ya. Karena apa? Di Surabaya ada bahasa atau budaya arek. Sementara di Ngawi, Madiun, Kediri itu mereka lebih condong ke arah budaya Mataraman. Nah, bahasa Surabaya itu asalnya dari mana? Ya dari bahasa Jawa. Cuman sekali lagi karena pengaruh budaya arek dan budaya ini sangat dominan di Surabaya, sehingga bahasa Surabaya ini tumbuh dengan sendirinya. Tapi ingat, bahasa bakunya tetap, bahasa ibunya tetap bahasa Jawa. Itu. Nah, misalkan contoh yang paling gampang, menyebut namanya anak, ya. Kalau dari budaya Mataraman itu bocah atau cah. Sementara kalau Surabaya menyebutnya rek atau arek, ya. Nah, itu memang muncul dengan sendirinya hal itu. Identitas kota Surabaya ini harus terpelihara, ya, sebagai kota pahlawan. Cagar budayanya juga terpelihara. Sudah jangan ada lagi gedung-gedung bersejarah yang dirobohkan hanya untuk dijadikan sebuah mall. Dan yang nggak kalah pentingnya budayanya sendiri, ya. Culture-nya sendiri itu harus tetap terjaga. Apa? Dalam hal berbahasa, ya. Anak-anak Surabaya, tolonglah kalian berbahasa dengan bahasa kalian sendiri, basa Surabayaan.
Terus gak usah gating kayak bahasa Jakartaan lah, ya. Karena apa? Kalau kalian nanti menggunakan bahasa lain, ya, identitas kota ini akan hilang. Ya. Kebanggaan kalian sebagai arek Surabaya mana? Nggak ada, ya. Kalian cuman bisanya itu ngomong gaya bahasa Jakartaan aja. Dan itu nggak pas untuk diterapkan di Surabaya. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Gitu. Kita sebagai warga Surabaya, terutama kaum muda, seharusnya berperan penting dalam pelestarian bahasa daerah. Globalisasi memang menuntut kita untuk menguasai bahasa asing dengan baik, tetapi bukan berarti akhirnya lupa dengan bahasa sendiri kan guys? Kalau gini kan kita jadi tahu ya bahasa Surabaya yang bener tuh kayak gimana. Ya, bener banget Rick. Dan kita sebagai kaum muda ya harusnya melestarikan bahasa kita sendiri. Kita harus bangga dong jadi warga Surabaya, ya kan? Ingat loh, bangsa di Indonesia ini kan banyak ya suku-sukunya. Bahasanya pun juga banyak. Jangan sampai satu bahasa diambil sama negara lain terus kita teriak-teriak gitu, ya kan? Bilangnya ini plagiat gitu ya. Padahal kita sendiri nggak menjaga bahasanya sendiri. Kita lanjut? Lanjut, tapi di segmen berikutnya. Oke. Don't go anywhere, cause we'll be right back after this commercial break. Masih di Hostbuster dan di segmen kali ini yang paling saya suka karena kita bakal ketemu sama saudara kita. Saudara, bukan. Sama teman kita. Masih nggak enak Pak. Ya, sama keluarga kita. Apalagi itu Pak. Aduh. Bukan ya. Makhluk yang satu ini tuh ditolak sama Oh iya ini. saya tahu. Sama leluhur kita. Oh iya, bersama Iya. sesepuh kita. Yaudah langsung aja kita terhubung dengan Hai Agen Bino. Hai, agen minyak dan agen LPG. Nah, ini Songong, ya? iya songong banget. Punya apa sih hari ini? Hari ini saya punya sesuatu yang menyegarkan, yang bisa bikin puasa Anda batal lah. Ya Mas ya. Iya, yang nggak sampai batal juga tapi. Sesam banget ini orang berbisa. Jangan didengerin berbisa. Makanya itu dia ini ditolak bumi. Karena kayak gini nih nyolot banget. Terus itu ngapain bawa ibunya? Tuh. Bukan ya? Bukan, ini setengah Jawa. Enggak, bercanda. Ini namanya Satria, cuman nggak pakai baja hitam ya. Iya, saya hari ini pakainya nggak hitam-hitam ya, karena sudah diwakilkan hitamnya. Oh, oke. Baja hitamnya biar dia aja. Dia baja rombeng, bukan baja hitam. Dia hitam. Mutlak kan ya? Hitam ya? Ah, Chris, Cuan. Ayo. Yaudah, tadi katanya punya minuman yang bisa membuat orang batal puasa. Aduh, luar biasa lah agen kita satu ini. Yaudah terserah dia aja lah Erik. Yang penting enak pokoknya ya. Yang penting Pokoknya hari ini Agen Bino di bulan puasa harus kasih yang ciamso, ciami soro. Dan juga ciamis, Apa? ciami abis. Silakan Agen Bino. Ya, hari ini kita mau bikin sesuatu yang spesial di bulan puasa ini dan simple banget. Jadi buat para pemirsa Hostbuster di rumah yang ingin membuat minuman yang seger-seger untuk buka puasa, yang satu ini simple banget. Ya kan, sesimpel wajahnya. Rasis. Enggak loh, itu bukan rasis, itu tuh suatu apresiasi tertinggi terhadap keunikan. Oh, gitu, iya. Modelnya ya. Ya, dan yang pertama kita akan membuat rainbow squash. Rainbow Squash. Squash itu apa? Squash itu apa squash itu? Seger. Iya, seger. Iya. Jadi pelangi seger. Ada pelangi ya? Ya bisa ya. Yang jelas rainbow squash ini terdiri dari jus mangga. Tapi sebenarnya kalau pemirsa di rumah nggak kepingin ribet, karena memang biasanya kalau buka puasa kan they don't have time gitu ya. Jadi mereka pinginnya yang simpel-simpel bisa diganti dengan sirup mangga. Oh, sirup mangga. Ya, sirup mangga juga bisa. Tapi kalau misalkan mau bikin yang dari jus juga bisa, dari mangga sama gula di jus jadi satu, terus kemudian nanti dicampur kayak gini caranya. Oh ya, gimana? Iya, kamu mau bantuin aku? Mau dong. Nggak usah deh. Caranya yang pertama, bahan-bahannya tadi ada jus mangga, terus ada stroberi, ada agar-agar, ya ada puding, terus kemudian Agar apa itu? Agar apa? ini agar tidak jomblo, agar tidak jomblo, Iya. dan ya terus ada leci juga, terus nanti ditambah es batu dan juga soda pastinya. Bukan es balok kan? Es batu. Enggak, es balok. Kalau es balok nanti buat perang-perangan Iya, itu. iya. Iya. Terus, Terus apanya yang diteruskan? Gimana? Yang pertama jus mangganya dicampur dulu ke gelas. Nggak perlu banyak-banyak, sebenarnya secukupnya aja. Kayak yang saya coba ini.
Tinggal dimasuk. Kental ya, kental. Iya, harus kental karena ini kan Kental. ekstrak nanti dicampur pakai soda nanti biar lebih seger gitu loh, ya Kalau kan? cair nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya bisa sih sebenarnya, terserah yang ngejus juga sih sebenarnya. Kalau yang ngejus pengen cair ya apa? Iya, bisa juga sih sebenarnya. Terus kemudian selanjutnya adalah masukin lecinya dulu. Sukanya angka berapa? 1, 2, 3 atau 4? 2. Ya udah. Oke, BKKBN ya. Ya udah kalau begitu langsung lecinya 2 ya, karena kesukaanmu 2 Punya kan. saya juga 2. Yang di rumah. Oh, yang di rumah lecinya ada 2. Iya. Terus setelah leci masukinnya stroberi. Kalau ini angka 1 sampai 100. Waduh. Angkanya berapa? Banyak ya. Harus ya. Nggak usah, berarti secukupnya aja pemirsa Housebusters. Sebenarnya selera-selera aja sih. Kalau mau lebih suka lecinya lebih banyak juga nggak apa-apa, stroberinya lebih banyak juga nggak apa-apa. Yang penting pas aja gitu ya. Penting jangan diakal gitu ya. Iya, gitu loh ya. Terus kemudian stroberinya dimasukkan seperti ini. Ya. Terus kemudian Nanggung Mas. Oh, maunya semuanya aja. Nggak usah, nggak usah. Loh, enggak. Terus kemudian selanjutnya agar-agarnya. Agar-agarnya juga terserah mau rasa apa aja boleh ya. Yang penting sesuai dengan selera. Kalau yang saya pakai ini rasa kebetulan rasa pandan. Kalau rasa yang dulu pernah ada gimana? Curhat. Curhat. Itu pasti masalah curhat. Kalau rasa yang dulu pernah ada. Ya kan? Kalau enggak rasa ingin memiliki yang tak kunjung kau dapatkan, ya kan? Sakitnya tuh di sini. Oh, di situ. Iya. Terus setelah ini kemudian masukin es batunya. Permisi. Oh ya ini. Es batunya dimasukin. Es batunya juga terserah ya, sesuai selera. Dimasukin mau banyak mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Ya. Udah kayak sandang pangan ya. Iya, semuanya harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak sesuai kebutuhan nanti serakah ataupun kekurangan. Tamak. Iya. Tamak. Luar biasa bahasanya tamak lo ya. Selanjutnya yang terakhir yang paling gampang tinggal tuangin aja sodanya. Nah, bukan soda api kan? Bukan. Iya. Ini soda gembira. Ya, dimasukkan sodanya seperti ini. Wih. Iya. Rasanya bergetar di lidah ini. Mas. Kan belum diminum, kok sudah bergetar? Ya kan prediksi. Oh, Pola jadi prediksi. prediksinya. Baik, bisa. Sudah jadi berarti ini dia rainbow squash. Rainbow. Oh ya, kayaknya lebih cantik kalau kita tambahin garnish deh. Wih. Ya kan? Biar lebih Ajib. Iya, biar lebih ajib. Meskipun yang minum nggak ajib, Nggak. sengaja minumnya harus ajib ya. Dan pemirsa Housebusters, ini dia adalah rainbow squash. Simple kan pemirsa? Pasti pemirsa juga bisa untuk membuat seperti ini. Apa rainbow squash? Rainbow squash. Namanya. Diulangin rainbow squash. Rainbow squash. Right. Gimana kayaknya? Rainbow squash. Rambu. Rambu. Kok saya ikut-ikutan juga? Rambu. Oh, itu rambut. Rambut, ya. Rambut. Kalau rambut itu itulah. Seger loh pemirsa. Ya itu tadi referensi menu berbuka puasa dari Bang Satria. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semua yang ada di rumah pemirsa Housebusters. Oke, kita kembali lagi bersama agen minyak dan agen LPG di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Iya, yang tadi saudara nggak dianggap, keluarga nggak dianggap. temen nggak dianggap. Aduh, kasihan banget orang yang satu ini. Ya udahlah. Tapi itu dia, kita udah kasih banyak informasi ya, Rik, hari ini. Semoga bisa jadi referensi Bang pastinya ya. Bener banget. Dan gak kerasa udah 30 menit kita menemani Anda pemirsa di rumah. Kita bakal balik lagi minggu depan tiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Eagle TV. Saya Riki. Saya Putrian pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa. Bye-bye.